Halo Sobat Data, jumpa kembali pada sequel Knowledge Sharing Kemiskinan BPS Kabupaten Sumbawa. Pada Knowledge Sharing kali ini, kita akan membahas Poverty Severity Index atau P2. Apa sih Poverty Severity Index? Kita mengenalnya sebagai indeks keparahan kemiskinan. Indeks tersebut memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut. Sama dengan penghitungan P0 juga P1. Hanya saja alfanya jika pada P0 adalah 0, jika pada P1 adalah 1, maka pada penghitungan P2 alfanya diganti dengan angka 2. Asumsi yang dipakai masih sama ya guys dengan knowledge sharing P0 dan P1, yaitu jumlah populasi penduduk pada suatu daerah sebanyak 5 orang, garis kemiskinan sebesar $2 per hari, atau garis kemiskinan tahunan sebesar $730. Langsung kita simak bersama yuk simulasinya. Pada daerah E, penduduk ke-1, pengeluaran atau konsumsi per kapita per tahun sebesar $500. Penduduk kedua $550 per kapita per tahun, dan seterusnya hingga penduduk kelima sebesar $1.000 per kapita per tahun. Selanjutnya, hanya penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan yang dilakukan penghitungannya lebih lanjut. Dengan demikian didapat total konsumsi di daerah E sebesar $4.050 per tahun dan indeks keparahan kemiskinannya atau P2 sebesar 3%. Pada daerah F, penduduk ke-1 pengeluaran atau konsumsi per kapita per tahun sebesar $350, penduduk kedua $700 per kapita per tahun, dan seterusnya hingga penduduk kelima sebesar $1.000 per kapita per tahun. Pada daerah F, hanya 2 penduduk saja dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan yang dilakukan penghitungan lebih lanjut sama seperti daerah E. Dengan demikian, didapat total konsumsi di daerah F sebesar $4.050 per tahun dan indeks keparahan kemiskinannya atau P2 sebesar 5%. Ternyata daerah F lebih parah kemiskinannya dibandingkan daerah E, meskipun P0 dan P1-nya sama. Pada daerah G, penduduk ke-1 pengeluaran atau konsumsi per kapita per tahun sebesar $560, penduduk kedua $630 per kapita per tahun, dan seterusnya hingga penduduk kelima sebesar $850 per kapita per tahun. Di daerah G, terdapat 4 orang penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga keempat penduduk tersebut yang dilakukan penghitungan lebih lanjut. Dengan demikian, didapat total konsumsi di daerah G sebesar $3.460 per tahun dan indeks keparahan kemiskinannya atau P2 sebesar 1%. Pada daerah H, penduduk ke-1 pengeluaran atau konsumsi per kapita per tahun sebesar $530, penduduk kedua $800 per kapita per tahun, hingga penduduk kelima sebesar $2.500 per kapita per tahun. Di daerah H lebih beruntung, hanya 1 penduduk saja yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga hanya 1 saja yang dihitung lebih lanjut. Dengan demikian, didapat total konsumsi di daerah H sebesar $5.830 per tahun dan indeks keparahan kemiskinannya atau P2 sebesar 1%. Pada daerah G dan H, meskipun berbeda angka kemiskinan juga indeks kedalaman kemiskinannya, tetapi mempunyai indeks keparahan kemiskinannya atau P2 yang sama. Berikut kesimpulan knowledge sharing kali ini. Untuk daerah yang sama angka kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinannya, indeks keparahan kemiskinannya bisa jadi berbeda ya, seperti daerah E dan F. Dan besarnya konsumsi pada suatu daerah tidak menjamin di daerah tersebut memiliki angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, juga indeks keparahan kemiskinan yang lebih kecil. Well, bagaimana teman-teman?
Semoga knowledge sharing kali ini bisa memahamkan teman-teman terkait perbedaan P0, P1, juga P2. Sampai jumpa pada knowledge sharing berikutnya ya. See ya!